nama saya Khalil Bustami. Saya dari Kediri, namun aslinya dari Madura. Orang Madura, barangkali ada yang dari Madura di sini. Saya kecil sudah di Kediri, yaitu mungkin ketika umur 13-14 tahun. Saya dipondokkan oleh orang tua saya di sebuah pondok di Burungan, Kediri. Tadi disebutkan pondoknya Islam Jamaah, Darul Hadis. Dulu dikenalnya begitu, bukan Jamaah Islamiyah, lain, Islam Jamaah Darul Hadis. Sekarang organisasinya, ya kalau dulu mulai dari Yakari, kemudian Lemkari, sekarang ada di sekitar Anda. Sudah ma'ruf lah. Saya dari kecil di Islam Jamaah sampai saya beranak 3. Singkat cerita, saya sekolah di Mekah, di Masjidil Haram, belajar di sana kurang lebih 10 tahun. Ketika saya belajar, Allah membuka mata dan hati saya dengan ilmu. Ternyata di dalam Islam Jamaah ini banyak hal-hal penyimpangan, terutama dalam akidah. Jadi bukan biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, dikiranya dari luar baik-baik saja. Di situ ada akidah yang sangat membahayakan bagi umat Islam dan bagi negara kita. Namanya akidah takfir. Mengkafirkan, menghukumi kafir, menganggap kafir, meyakini masuk neraka kekal orang-orang di luar golongan mereka. Namanya takfir. Itu akidahnya Khawarij yang muncul terang-terangan di zaman Khalifah Ali. Dan sekarang sabda Rasulullah SAW terbukti bahwa namanya keyakinan Khawarij ini akan ada di setiap masa. Nanti pada akhirnya akan ketemu Dajjal, akan bergabung dengan Dajjal. Mungkin pertanyaannya begini, lah orang kelihatannya baik, bertakwa, ngaji, terus sering ngaji, yang mereka katakan sambung, sering ibadah, apakah masa itu Khawarij? Loh, kalau bertanya begitu jawabannya hadis Nabi. Mereka belum ada apa-apanya. Hadis Nabi katakan zaman Nabi, zaman Khalifah Ali itu ahli Quran semua. Banyak yang hafal Quran, hafid Quran. Kata Ibnu Abbas, saya bertemu salah satu mereka, batu kaya dengkule unta, saking tebelnya dia sujud. Dia kalungan, kalungan mushaf Quran. Dia bawa pedang ketika mau membunuh Khalifah Utsman. Itu yang pertama kan Khalifah Utsman yang itu. Dia mengatakan, inna hadha, dia nunjuk ke Quran, amarani an aktula bihadha man kafara bihadha. Coba mau membunuh Khalifah Utsman, dia katakan sungguhnya Al-Quran ini telah memerintahkan saya untuk membunuh, memakai ini orang yang kafir kepada ini. Masya Allah, Khalifah Utsman kafir. Loh, mereka pakai Quran, mereka ahli ibadah, ahli puasa. Maka kalau sekarang ada aliran, ada kelompok yang kelihatannya baik, namun punya akidah seperti ini, bahaya. Ini akidahnya Khawarij. Kalau mereka punya kesempatan, punya kekuasaan, berbahaya bagi yang lain. Itu satu. Ini baru satu, nggak saya ceritakan semua, habis nanti waktu sampai jam 7 nanti kalau cerita ini. Itu salah satu, parah itu. Loh, kenapa nggak kelihatan? Mereka punya namanya budi luhur, pura-pura baik. Mereka punya namanya rahasia. Rahasia harus ditutupi, namanya fatona bitona. Kalau yang sudah pernah dari sana, teman-teman udah pengalaman. Kalau yang belum, Anda nggak tahu. Itu sebenarnya isinya, mengkafirkan umat Islam. Lalu yang kedua saya sebutkan yang besar saja. Di sana ada namanya bentuk jamaah dan imam di dalamnya. Jadi kalau di Muhammadiyah
organisasi, ada ketua Muhammadiyah. Di sana ada organisasinya, ada ketuanya juga sama, tapi itu dapuan. Itu ditugaskan oleh imam yang ada di dalam. Di dalamnya ada imam. Itu hanya golokoto, apa itu? Ya hanya untuk simbol, dan itu baju, mereka katakan baju. Yang aslinya di dalamnya ada imamnya, ada di baiat. Yang di Kediri. Lah kok tahu? Iya, istri saya ponakannya imam. Mertua saya imam yang kedua, sekarang ketiga. Nah kok sampai begini, bagaimana ceritanya? Ya kalau saya cerita panjang lagi nih. Singkat cerita, tadi saya belajar di Mekah, bahkan saya utusan mereka untuk belajar di Mekah. Saya pulang 2010 akhir, 2011 akhir, sampai 2017 saya ingin meluruskan mereka dari dalam 7 tahun. Nah, singkat cerita, kana yakunu konangan. Kana yakunu konangan, ketahuan saya. Saya nggak sendiri, saya bertiga. Ada Ustaz Abdul Aziz, ada Ustaz Abdullah, semua lulusan Masjidil Haram. Dari dalam ingin kita perbaiki, terutama ini tadi takfir, jangan ngafirkan orang Islam di luar kelompok, jangan. Mereka baca syahadat, mereka rukun Islam. Mungkin dari Muhammadiyah bertanya, apa saya juga dikafirkan? Saya kan agak mirip-mirip mereka. Sama, sama kafir semua. Sak masjid, mungkin sak masjid-masjidnya di kafir. Coba ada nggak yang mau ke sini? Sak masjidnya kafir nggak? Karena sak masjid kafir itu masih aman. Mungkin mereka nggak ngomong, tapi datang ke masjid orang nggak mungkin. Kalau jenengan datang ke masjid mereka pasti, ya. Mereka ada apa-apa, lirak-lirik sana, sopo itu. Nek di zaman dulu ekstrim lagi, dipel zaman dulu. Kalau sekarang mereka budi luhur, mungkin ngepelnya berapa hari lagi gitu. Aduh. Masih. Yang banyak masih, tapi sebagian tidak. Nah, tapi banyak masih. Kalau dulu dalilnya pakai inna. Saya masih kecil sudah hafal dalil itu, innamal musyrikuna najas. Pokoknya orang di luar jamaah kita tuh musyrik, najis semua. Nah, itu dipel. Kalau sekarang semenjak saya pulang itu, saya masukkan beberapa ilmu. Nah, hujah mereka lain, agak turun. Mereka orang luar, orang Jawa itu orang ngerti najis. Mulanya kita harus pel. Jadi sudah nggak menajiskan orang secara lisan, nggak menajiskan karena dianggap syirik, tapi dianggap orang ngerti najis, orang so cebok, rasa aku najis kabeh masjid itu. Wong munggah sini najis semua. Itu dibersihkan. Itu ngafirkan. Pokoknya kalau nggak bergabung, nggak datang insaf, mereka katakan nggak masuk, nggak baiat sama imam yang ada di dalam mereka, belum sah Islamnya. Nggak ada orang syahadat, orang apa sholat semua rakaan buat piu sampah. Ada di YouTube kalau zaman buka dari Taibon. Apa Taibon ini? Ya kotoran yang encer itu, wak biuk sampah. Orang nggak jamaah itu lebih jelek daripada itu. Nggak jamaah, nggak bergabung dengan mereka. Jadi ada jamaahnya, ada imamnya. Yang ketiga yang saya luruskan, penarikan sodakoh dan cara membaginya yang tidak benar. Yang tidak benar. Contohnya mewajibkan 1 bulan. Kalau Anda punya saudara, coba ditanya. Yang masih ada di situ 10% itu 1 bulan minimal. Kalau orang sekarang rata-rata sudah kena 10%, karena orang yang punya harta sekian sampai sekian sekarang berapa Allahu alam, harus 1 bulan mengeluarkan 10%. Yang jadi masalah kalau itu motivasi biasa, tidak diwajibkan, nggak ada masalah. Kalau ini standarisasi kepahaman seseorang di dalam agama, standar sambungnya jamaah kepada imam, sambung kalau menyerahkan ini. Kalau tidak berarti putus. Kalau putus berarti nggak diakui sebagai jamaahnya, berarti nggak bisa masuk surga. Oh, takut yang di bawah. Saya saudara istilahnya selalu ngelus dada dan sering nangis, ya Allah kasihan jamaah di bawah, orang-orang awam ditipu, diplokoto, ya. Itu saya bertahan 7 tahun ingin meluruskan mereka. Akhirnya ketahuan
karena saya dan teman-teman membuat generasi penerus ulama, ada 50 orang. Kita didik mulai hafalan Quran, bahasa Arab dan seterusnya. Ada kurang lebih 4 orang dari mereka pergi, pindah pondok. Akhirnya mereka katakan murtad. Lalu orang-orang yang tidak senang dengan gerakan saya dan teman-teman yang dari Mekah, mereka buat alasan muridnya saja murtad. Muridnya murtad berarti ini ulang-ulangannya guru nih. Akhirnya mereka teliti apa pelajaran yang kita sampaikan. Mereka membuat kesimpulan bahwa ini akan merusak jamaah mereka. Bukan meluruskan, tapi akan merusak, akan merubah akidah yang mereka anggap itu jalan surga. Mereka anggap jalan surga. Nah, itulah cerita singkatnya. Cerita singkatnya, saya dimurtadkan. Saya ini orang murtadin. Murtad dari mereka tapi dari golongan bukan murtad dari Islam. Mereka nggak kenal itu. Mereka murtad dari mereka, dari jamaah mereka, karena lainnya dianggap bukan Islam, tidak sah Islamnya. Jadi murtad itu dari jamaah mereka. Wala'iyadzubillah. Itu semua terjadi, saudara. Kalau bagian atas, ya, kalau yang sekarang ada karena semua kejahilan, keterbatasan ilmu, tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid, ya. Quran hanya dimaknai, hadis hanya dimaknai, nggak diperdalam mana yang tauhid, mana yang akidah, mana yang muamalah, nggak ngerti. Nggak ada rincian mana yang harus diutamakan. Nah itu, jadi itulah kabar singkat tentang pribadi saya. Nah setelah saya keluar dari mereka, kita kembali kepada pangkuan umat Islam. Siapapun kita saling membantu, saling menolong, berta'awun dalam kebaikan. Kebetulan saya di Mekah juga belajar kepada murid-murid dari gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Siapa Kiai Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah. Sanadnya ada pada saya. Dan saya juga berguru kepada murid-muridnya dari guru Syekh Hasyim Asy'ari. Ada pada saya sanadnya. Dan saya berguru kepada guru-guru yang diaku sebagai gurunya Islam Jamaah, sebagai gurunya Pak Haji Nur Hasan, namanya Syekh Abu Samah, Syekh Umar Hamdan. Murid-muridnya masih ada di Makkah sana, dan saya berguru juga kepada mereka. Cuman yang terakhir ini, hasil saya berguru tidak sama dengan yang ada. Berarti ilmu yang disampaikan yang dulu kepada jamaah Islam jamaah itu bukan dari Mekah, bukan dari Mekah. Itu Allahu alam pemalsuannya kapan. Tapi yang jelas mereka jargonnya itu murni Quran dan hadis. Apa jargonnya? Judul besarnya seperti itu. Dan memang moto pentingnya seperti Quran hadis. Dan mereka memang ngaji Quran, memang ngaji hadis himpunan-himpunan. Tapi yang menjadi masalah karena mereka mengartikan Al-Quran dan hadis, pertama tidak distandarisasi dengan kaidah bahasa Arab. Satu, hingga banyak makna-makna yang mereka katakan ini mangkul, pokoknya ini dari guru saya. Yang kedua, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir ataupun syarah-syarah yang sudah baku di keilmuan Islam. Masjidil Haram tidak ada orang ngaji Quran kosongan kayak Islam Jamaah, nggak ada. Semua pasti pakai tafsir. Jalalain, Nasafi, Ibnu Katsir, Tabari. Sana nggak pakai. Itu yang membuat mereka tersesat. Nah, makanya hal ini kita buka, bukan membuka aib seseorang, bukan. Ini harus dibuka karena ini kesesatan. Barangkali di antara bapak ibu ada yang bisa mengingatkan mereka. Allah paring kesadaran, alhamdulillah. Dan bapak ibu tidak tersesat ngikuti mereka. Ini bagian dari nasihat menjaga kemaslahatan umat. Harus dibuka. Ya, kalau dari saya dan teman-teman, mereka sudah nggak mungkin terima karena mereka sudah makri. Jangan ikut Khalil Bustami, itu pengkhianat, itu ingin jadi imam, mesti begitu mereka.
itu ingin begini, nggak kelakon, macam-macam. Sehingga jamaah yang di bawah itu benci semua. Benci semua dengan saya. Dengar nama saya aja nggak mau, apalagi lihat YouTube tayangan saya, jauh mereka. Nah, barangkali Allah membuka lewat tetangga, lewat saudara. Pokoknya 3 hal itu yang diingat. Mereka mengkafirkan umat Islam, mereka punya bentuk jamaah di dalamnya, ada imam. Kemudian mereka urusan sedekah itu ada tarikan wajib. Mungkin 3 itu disadarkan, insya Allah nanti mereka bisa terima dengan keilmuan yang benar dalam Islam. Insya Allah itu